Ya, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini melanjutkan tutorial yang dulu HTML dan CSS itu kan cara yang manual. Jadi sekarang saya menggunakan Bootstrap untuk membuat layout. Karena ini akan lebih mudah daripada kita membuat semuanya dari awal ya. Kalau ibaratnya itu dari awal kan kita harus membuat satu persatu, dimulai dari ukuran ini, ukurannya ini seberapa, kan itu akan memakan waktu banyak. Jadi Bootstrap ini akan membuat pembuatan website di bagian depan atau front end itu bisa lebih cepat. Jadi mari kita mulai. Pertama kita membuka getbootstrap.com ini. Di sini terdapat beberapa yang harus Anda copy ya filenya ya. Jadi saya akan mengambil dari internet file-filenya ini tanpa saya harus mendownload paket-paket Bootstrap-nya. Di sini saya menggunakan ini apa? Tag editor Sublime Text, kemudian browsernya Safari, kemudian OS-nya ini Macintosh Mac Pro 2012, keluaran 2012, sudah lama juga. Serinya adalah Macintosh Mojave. Mari kita coba ya. HTML head title head body tutup, kemudian HTML. Kita panggil copy, tinggal copy aja. Kita berikan nama di sini Bootstrap dasar. Kita copy juga. Ini komponen-komponen yang harus dimasukkan pada Bootstrap. Oke. Sekarang kita mencoba membuat halaman dimulai dari batasnya. Batas itu adalah container. Div class container. Ini milik dari Bootstrap ya, container ini berarti kita membuat sebuah batas antara browser ini. Jadi nanti ini untuk menampung, container ini menampung header, content, dan footer. Mari kita coba. Container saya ingin melihat di sini adalah saya ingin melihat berapa besar container di dalamnya, berapa besar width-nya. Mari kita berikan kelas kita. Nah, nested class, jadi di dalam ini dari Bootstrap. Kemudian di sini ada punya saya. Kita panggil kelasnya ini style. Kemudian batas. Karena ini dari kelas, kita panggil menggunakan titik. Kita berikan border 1 px solid blue. Lalu kita jalankan filenya. Oke, desktop file back set dasar HTML. Saya ingin melihat ukuran ini berapa toh. Ini saya memberikan border itu adalah garis saja. Kita lihat ukurannya seberapa ini. Kita bisa lihat dari sini. 1140 dikali 2 pixel. Berarti width-nya 1140, kemudian ke bawahnya itu 2 pixel. Saya ingin memberikan jarak sekitar 20 pixel saja. Margin top. Kita bisa margin top atau dari Bootstrap ini bisa. 20 pixel berarti dia segini.
Kemudian dalam kontainer ini akan menyimpan div class header. Kita panggil row itu adalah baris. Ini dari Bootstrap, kemudian saya buat header. Oke, di sini ada header. Mari kita lihat panjangnya. Border 1 px pixel solid red. Kita berikan height-nya. Berapa tahu height ini? Sekitar 40 pixel aja. Oke, headernya sudah jadi. Kita berikan tanda ini bahwa ini adalah sebuah header. Satu header. Di sini adalah headernya. Kemudian kita membuat konten. H3 aja, jangan H1. Oke, header ini akan berukuran H3, berarti dia itu heading nomor 3. Kemudian di sini kita masukkan konten, counter. H3, terus kemudian kita masukkan konten ya. Di sini kita berikan height 30 pixel. Border 1 pixel. Solid green. Height. Header akan lebih besar. Konten akan lebih besar dari header. 500 pixel ya. Oke. Ini untuk kontennya ya. Solid yellow coba. Biar agak kelihatan baris-barisnya. Oke, berarti ini baris untuk konten, ini baris untuk header. Saya mau tambahkan sedikit di sini 40 pixel dan di sini kita kurangkan 450 pixel. Apa tadi yang kena? Height 40 pixel, oke. Kita tutup dulu, kita lihat di spek elemen. Pixel. Mungkin kita tambahkan sedikit di sini. 80 pixel. Pas ya, itu segitu. (60 pixel). Ya, segitu aja. Kemudian kita tambahkan div class row footer. H3 footer. Border 1 pixel. Solid black. Height-nya ini sekitar 40 aja, nggak apa-apa. Oke.
Sekarang kita tambahkan warna ya. Saya ingin memberikan warna di setiap header ini ya. Oke, kita menggunakan bootstrap. Background color primary. Ini pun juga. Oke. Saya ingin memberikan ini header ini memiliki class white. Colornya white, WH. Kemudian tambahkan di sini color white. Oke. Kemudian ditengahkan semua. Panggil fungsi bootstrap justify content center. Dipaskan row-nya ini. Jadi di dalam konten row ini akan berada di posisi tengah. Oke, masuk. Dimasukkan ke sini juga. Puluh 10. Kita hilangkan solid bordernya. Ini hanya untuk penanda. Nah, inilah hasilnya. Kemudian saya ingin menjelaskan apa itu row. Row itu adalah baris. Sepanjang ini adalah col 12. Setiap saya manggil row, berarti dia manggil kolom sepanjang col 12, SM atau MD, berarti col MD 12. Sekarang saya ingin membuat sidebar. Sidebar, kemudian di sini adalah filenya. Di sini adalah konten-kontennya. Konten ini sepanjang sini, kemudian sidebar kiri kira-kira segini. Maka pembagiannya saya ambil col MD4 di sini, kemudian col MD8 di sini, karena paling panjang ini col 12. 8 dan 4 12. 6 dan 6 berarti setengah-setengah. Kalau 8-nya di sini, 4-nya di sini. Yang penting memenuhi 12 hitungannya. Mari kita lihat aja. Konten ini di kanan div class col MD8. Dan di sini sidebar kiri div class col MD4. Ini saya berikan kelas saya sidebar. Kemudian ini isi konten. Kita panggil sidebar. Border 1 pixel solid blue. Di sini border right aja biar di sini enggak natap. Ini adalah sidebar. Kemudian satu kali lagi, sebentar, ini akan saya berikan kelas padding PT2, padding top, biar agak ke sini ya. Di sini sidebar. Oke. Berikan kelas lagi PT2. Ini dari bootstrap ya. Dari
utilities, padding. Ini sebenarnya dari padding itu, margin dan padding. Spacing. Saya memanggil P, berarti dia memanggil padding. Kemudian T, kelas set margin top, padding top, tipe T. Kemudian strip, berapa spasinya? 2. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita sudah membuat header. Perbaiki sedikit. Bentar. PT2. Kita berikan di sini juga. Oke. Kita sudah membuat suatu halaman Bootstrap ya. Halaman yang mengandung framework Bootstrap ini supaya kita lebih cepat dalam pembuatan layoutnya. Oke. Kita harus beralih dari manual tadi, manual CSS menjadi Bootstrap. Dan kita manfaatkan Bootstrap ini untuk mempercepat ya. Tetapi saya sarankan untuk belajar HTML CSS dulu. Oke. Hanya itu sih pesan dari saya untuk kalian. Silahkan kalau ada feedback, kritik, dan saran. Saya menerima, saya berterima kasih juga. Selamat malam dan selamat menikmati malam ini supaya esok pagi lebih cerah dan badannya lebih enak ya untuk kalian yang melihat video ini ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan karena ya kita harus menjaga diri kita sendiri dari apapun ya. Terima kasih, selamat malam.